Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian menjelang berbuka pada kesempatan sore hari ini kami diamanai oleh panitia untuk membawakan satu tema kajian dengan judul 3 golongan manusia yang celaka. Ya, semoga melalui kajian ini kita bukan termasuk salah satu di antara 3 ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dan diselamatkan oleh Allah dari golongan manusia-manusia yang celaka. Tema ini terinspirasi dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban yang secara sanad dan matanya telah diteliti oleh para ahli hadis dan disebutkan statusnya antara sahih atau hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar falamma raqiya darajatal ula qala amin thumma raqiya as-saniyata faqala amin thumma raqiya as-salisata faqala amin. Qalu ya Rasulullah sami'na taqulu amin salasa marrat. Qala falamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam faqala syaqiyya 'abdun adraka Ramadan fansalafa minhu walam yufar lah faqultu amin. Summa qala syaqiyya 'abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannata faqultu amin. Summa qala syaqiyya 'abdun dzukirta indahu falam yusalli 'alaika faqultu amin. Sambil paham Bapak Ibu? Kalau baik, bahwa para sahabat pernah melihat Rasulullah SAW menaiki anak tangga mimbar. Anak Nabi SAW raqiyal mimbar. Untuk mimbarnya Nabi kelihatannya seperti ini ya. Mimbarnya Nabi itu ada anak tangganya. Anak Nabi SAW raqiyal mimbar. Maka Nabi itu pernah menaiki anak tangga mimbar. Tiba-tiba beliau mengatakan falamma raqiya darajatal ula, ternyata beliau menaiki anak tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Summa raqiya tsaniyah, kemudian naik anak tangga yang kedua, faqala amin. Summa raqiya tsalisah, faqala amin. Kemudian naik anak tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Akhirnya kemudian para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, sami'na taqulu amin salasa marrat. Ya Rasulullah, kita ini pengiran panjenengan mau mengucap amin telu niku wonten napa? Faqala, maka Nabi menjawab, falamma raqitu darajatal ula, tatkala aku tadi naik anak tangga yang pertama, ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepadaku malak Jibril. Faqala, dan malak Jibril itu berkata, syaqiyya 'abdun, mudah-mudahan hamba itu celaka, adraka Ramadan, yang si hamba itu mendapati bulan Ramadan, fansalaka minhu, jika melewati Ramadan ini habis, falam yufar, sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Fakultu amin, maka aku
mengucapkan amin, yang artinya kabulkan doa ini. Semua kemudian Jibril berdoa lagi kepadaku, artinya dia dapat syariat, mudah-mudahan celaka seorang hamba adroka walidayhi, yang seorang hamba ini mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi hidup, atau salah satu di antara keduanya, falam yudhilahu al-jannah, sampai kedua orang tuanya itu meninggal atau salah satu yang meninggal namun anak ini tidak masuk surga, maka aku mengucapkan amin. Kemudian Jibril masih berkata kepadaku, syariat abdu, celaka seorang hamba, zukir ta'idahu falam yusalli alaiha, ketika namamu disebut di dekatnya namun ia tidak membaca sholawat untuk fakultu amin, maka aku mengucapkan amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada beberapa faedah penting tentang masalah hadis ini yang nanti kita kerucutkan adanya 3 golongan manusia yang celaka. Pertama, doa ini dan hadis ini masuk kategori hadis-hadis tarhib, yang tarhib dari kata rohaba, pakai hak ya, rohaba yurhibu tarhiban. Hadis yang orientasinya itu menakut-nakuti, meneror ya seorang hamba agar hamba itu berhati-hati tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang mencelakakan dirinya. Sehingga ini masuk hadis-hadis tarhib. Jadi hadis-hadis itu ada yang sifatnya tarhib pakai ghaib, ada yang tarhib pakai hak. Kalau yang pakai ghaib itu sifatnya menggembirakan, kabar gembira. Tapi kalau tarhib pakai hak, ini sifatnya menakut-nakuti dan meneror agar seorang hamba itu tidak terjerumus kepada perkara yang mencelakakan dirinya. Yang kedua, doa ini sangat dahsyat ya. Doa ini sangat dahsyat, banyak mustajabnya daripada tidaknya. Kenapa? Karena yang berdoa itu malah Jibril, yang mengamini itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika yang berdoa itu malah Jibril atau dikenal dengan malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu dikenal sebagai Sayyidul Malaikah, ya, pemimpinnya para malaikat. Ia juga dikenal sebagai Aminul fis sama, makhluk yang pertama yang sangat terpercaya di langit ya. Ini malaikat Jibril, makhluk yang sangat terpercaya di langit, Aminul fis sama. Sedangkan yang mengamini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin seluruh para nabi dan para rasul. Juga Nabi Muhammad dikenal Aminul fil amr, makhluk yang paling terpercaya di bumi. Betapa dahsyatnya doa ini, yang berdoa makhluk yang paling terpercaya di langit, sedangkan yang mengamini makhluk yang paling terpercaya di bumi. Hitung-hitung jumlahnya mandi apa kota Bapak Ibu? Nah, just ya, kakek mandi ini bakalnya karena yang berdoa malam Jibril, yang mengamini itu Nabi Muhammad. Maka kelebihan malaikat Jibril di samping Sayyidul Malaikah, yang
qaudul malaika aminun fis sama, ya, komandannya para malaikat, penduduknya seluruh para malaikat, juga makhluk yang paling terpercaya di langit. Malaikat Jibril itu juga termasuk makhluk yang paling terakhir mati. Kalau ketika hari kiamat tiba, itu kan ada tiupan sangkakala dua kali. Yang pertama ada nafkhatul fazaa wasyaqi, tiupan keterkejutan dan tiupan kematian, yang dengan tiupan itu seluruh alam semesta ini hancur, yang planet-planet itu akhirnya bertabrakan, langit dilipat dan diletakkan pada satu jarinya Allah, bumi dilipat dan diletakkan pada satu jarinya Allah, demikian juga matahari dan seluruh makhluk mati semuanya, terkejut dan mati semuanya, dan masih tersisa tiga makhluk yang tidak mati. Satu, malaikat pencabut nyawa yang namanya malaikat Israel. Dua, malaikat peniup sangkakala yakni malaikat Israfil. Yang ketiga adalah malaikat Jibril. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa yang dikenal dengan malakul maut untuk mencabut nyawanya malaikat Israfil. Akhirnya malaikat Israfil meninggal dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk mencabut nyawanya sendiri. Kemudian tinggal satu, malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril itu diperintahkan Allah sujud dan Allah sendiri yang mencabut nyawanya malaikat Jibril. Ini juga menunjukkan keutamaan malaikat Jibril. Berarti ini luar biasa. Yang berdoa malaikat Jibril yang mengamini Rasul. Hanya saja doanya ini wajib membuat kita itu menjadi takut kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu mendoakan seorang hamba yang seorang hamba itu menjumpai bulan Ramadan, ia hidup di bulan Ramadan, menghidup udara di zona Ramadan sampai Ramadan ini habis, akan tetapi ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ini didoakan celah. Di riwayat yang lain itu dengan kata-kata rohiman furujulin. Ada juga yang itu dengan kata-kata fudud, yang artinya semoga dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surganya Allah, dekat dengan murkanya Allah, dekat dengan nerakanya Allah. Siapa? Yang manusia yang bertemu dengan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan ini habis, sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan Allah. Padahal masya Allah, dalam putaran satu tahun ini, ya, tidak ada putaran waktu dari mulai detiknya, menitnya, jamnya, siangnya maupun malamnya yang lebih istimewa dibandingkan dengan bulan Ramadan, di mana awal Ramadan sampai akhir Ramadan ada ampunan Allah. Awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan ada rahmatnya Allah. Awal Ramadan, tengah Ramadan, akhir Ramadan ada manusia-manusia yang dibebaskan dari api neraka. Kok bisa ada manusia yang kemudian diberi hidup oleh Allah, ada dalam kondisi sehat selama 30 hari lamanya, yang siangnya ada ampunan, yang malamnya ada ampunan, sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Sehingga ini menjadi manusia yang semangat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara perkara penting yang kita bunuh dengan ibadah Ramadan, dengan puasa Ramadan, dengan qiyam Ramadan, dengan sedekah, dengan tilawah, mungkin dengan umrah dan segala amal
amal soleh yang kita lakukan adalah ampunan Allah. Karena ternyata manusia yang hidup di bulan Ramadan dalam kondisi sehat, hidup dalam bulan Ramadan sampai Ramadan ini habis, sedangkan dia tidak mendapatkan ampunan Allah, ini termasuk tanda-tanda manusia yang celaka. Siapa mereka? Secara pasti wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi mereka yang kemudian diberi kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan, bahkan dalam kondisi sehat. Dia juga bukan orang yang tua renta, dia juga bukan orang yang hamil atau menyusui, dia juga bukan orang yang safar, dia bukan orang yang sakit, namun dia tidak puasa di bulan Ramadan tanpa udzur sakit. Ulime itu cuma emplok aja, terus gak dalam puasa, ya. Padahal dalam dunia hewan itu juga berpuasa, dan rata-rata hewan yang berpuasa itu rata-rata sakti, sedangkan hewan yang emplok terus itu gak sekilo sakti. Di antaranya wedus itu emplok-emplokan, cewek, babi, emplok-emplokan, gak tahu puasa, ya. Coba hewan-hewan yang berpuasa itu rata-rata sakti, ya. Contoh ular itu buatan emplok-emplok bendino, ya. Mana ular itu kadang sakti bisa, kadang minggu bisa, kadang 1 bulan sekali. Karena puasa itu ular itu sakti, ya. Dijadikan dicopot pedus, ya. Itu paling kaget aku, terus dikop titik, ya. Tapi dijadikan dicopot pulau marah, jadikan dia segera tertolong, jadikan bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu soalnya kuno itu kosong, ya. Singa, harimau itu puasa, ya, puasa. Sehingga sakti juga. Sehingga harimau itu tidak setiap saat makan, ya. Yang setiap saat makan itu seperti kambing atau celeng, itu setiap saat makan atau kosong, ya. Jadi kan dimakan celeng paling seperti ini, tapi dicopot harimau langsung dilepas-lepasnya. Kenapa? Puasa, ya. Sehingga satu di antara jaminan mereka yang mendapatkan ampunan Allah dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu orang yang berpuasa. Sehingga mau berbulan menjadikan saniki poso sing tenang, dalam arti tidak sekedar menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga dari perkara-perkara yang merusak pada puasa, yaitu menjaga panca indera kita dari pandangan haram, dari pendengaran yang haram, dari lisan yang haram, dari perilaku-perilaku yang haram. Karena ini dalam rangka untuk menjaga keutuhan pahala puasa. Ada jaminan ampunan bagi mereka yang menjaga keutuhan pahala puasa. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, seluruh dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Dosa yang dia lakukan sejak balik sampai dia berumur sekarang. Ada lagi yang Ramadan salat tarawih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang qiyam Ramadan atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Ada
Ada lagi yang ketiga, maqama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang pada malam qadar berdiri beribadah atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Seluruh dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah. Tapi dasarnya ingat Bapak Ibu, iman dan ihtisab. Apa sih iman dan ihtisab itu? Ini yang perlu kita mantapkan betul. Ternyata tidak sembarang iman yang kemudian diterima oleh Allah. Iman yang diterima oleh Allah itu yang murni imannya, yang bersih imannya dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena ternyata ketika imannya itu rusak, maka syarat ini tidak dipenuhi, otomatis ampunan dosa itu tidak diberikan. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 82 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kedzaliman atau dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan iman yang diterima itu Bapak Ibu, iman yang tauhidnya itu murni, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma wa sifat. Sehingga kita luar biasa, Rasulullah memberikan satu pijakan dan dasar di antara puasa, di antara qiyam Ramadan, di antara ibadah yang dilakukan pada malam qadar 10 terakhir di bulan Ramadan itu bisa berfungsi menggugurkan dosa-dosa kita. Dasarnya itu iman. Sedangkan iman yang murni itu adalah iman yang berisi tauhid yang murni, ya, baik tauhid rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Tauhid itu Bapak Ibu, ini kalau kita analogikan sederhana, ibarat segelas ini madu murni, ya, madu murni. Jenengan misalnya nggak ada madu murni atau sebut saja susu murni, ini satu gelas masih banyak, ya, murni benar. Jenengan taruh di atas meja, tiba-tiba jenengan suara, jenengan kabungan ayam, yang ayam jenengan itu naik di atas meja di situ dan akhirnya ini ngeleng susu atau madu murni di situ dan jenengan suara, kita lihat jenengan urut di nomor kecuali jenengan mboten sepiro panas alias beda kapan Pak ini pertanyaannya terus susunya yang tak ini berarti jenengan mboten panas. Kotoran itu ibarat syirik, sedangkan madu murni atau susu murni ini ibarat tauhid. Kalau itu memasukkan kotoran itu justru rusak yang namanya kemurnian tersebut. Iman seperti itu merusak karena kesyirikan itu, ini akhirnya tidak berfungsi bisa menggugurkan dosa-dosa dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Makanya Nabi ini tidak salah menyebutkan iman sampai 3 kali, imanan wa ihtisaban, ya, termasuk juga yang menggugurkan dosa ini dan upaya kita supaya kita hidup di bulan Ramadan ini sampai Ramadan ini kita mendapatkan ampunan Allah, yakni senantiasa menjaga sholat wajib 5 waktu dengan berjamaah, ya, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu wa ramadan ila jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna in istanibatil kabair. Sholat 5 waktu dari sholat Jumat ke sholat
diwajibkan berikutnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan berikutnya, mukaffirat lima bainahunna, ini bisa menjadi penutup dosa-dosa, seluruh dosa-dosa di antaranya, ya, di antara keduanya, selama menjauhi dosa besar. Ini Islam ibadah. Nah, maka di antara yang membuat Ramadan kita itu bermakna dan berbuat ampunan Allah, yakni menjaga sholat wajib 5 waktu itu dengan berjamaah. Kita misalnya menjaga saestu sholat wajib di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid, kemudian molo-molo kita tidak sholat tarawih, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan ketika kita itu sholat tarawih tapi kita itu kurang peduli dengan sholat wajib dengan di awal waktu dengan berjamaah di masjid. Sholat tarawih disebut juga qiyamul Ramadan, disebut juga qiyamul lail. Seluruh para ulama menghukumi sunnah, tidak ada satu pun yang menghukumi wajib. Berbeda dengan sholat wajib di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid, ya, ada sebagian ulama yang menyatakan wajib dan ada di antara sebagian ulama yang menyatakan hukumnya hanya sunnah muakkadah. Meskipun pendapat jumhur yang ini yang diambil oleh tarjih yakni sunnah muakkadah, tapi bahwa ada sebagian ulama yang menyatakan wajib dan dalilnya pun juga cukup kuat, ya. Seperti contoh di antaranya adalah pernah sahabat Nabi yang namanya Abdullah ibn Umi Maktum, beliau itu buta, ya, ya Rasulullah, laisa minkum yaquduni ilal masjid. Abdullah ibn Umi Maktum itu pernah datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, saya itu laki-laki buta dan tidak punya penuntun yang menuntutku ke masjid untuk menunaikan sholat wajib dengan berjamaah, maka berilah keringanan kepadaku untuk melaksanakan sholat wajib itu di rumah. Rumahnya jauh, Abdullah ibn Umi Maktum ini buta, saat itu masih banyak binatang buas, tidak punya penuntun yang menuntunnya untuk melaksanakan sholat wajib di masjid, sehingga beliau minta keringanan untuk sholat wajib itu di rumah. Awal mula Rasulullah itu memberikan keringanan awal mula, ya. Namun setelah itu Abdullah ibn Umi Maktum ini mau pulang. Ketika mau pulang dipanggil lagi oleh Rasulullah, ya, harus meminta tidak, kamu dengar azan? Kemudian dia menjawab, nah, ya, saya dengar ada Rasulullah, wajib. Jika kamu dengar ada, datangilah. Apa itu sholat itu di masjid? Padahal ini dulu, padahal tidak punya keluarga yang menuntunnya untuk pergi ke masjid. Rumahnya juga jauh, belum ada sepeda motor, apalagi sepeda motor. Itu saja diperintahkan Rasulullah. Ya, yang ini diantaranya yang menjadi catatan kita agar Ramadan kita semakin lebih bermakna, ya. Mari kita berusaha untuk menjaga sholat wajib dengan berjamaah di masjid, karena sebagian ulama ada yang menghukumi wajib. Maka ada seorang sahabat yang memberikan satu kesaksian di zaman kami, karena para sahabat tidaklah orang Islam itu yang kemudian malas untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat wajib dengan berjamaah di masjid, kecuali orang tersebut terindikasi tentang penyakit nifaq, yakni penyakitnya orang munafik, ya. Sehingga melalui ibadah Ramadan ini sebenarnya kita sedang ditarbiyah oleh Allah untuk senang sholat wajib di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Yang dengan itu insya Allah kita juga memperoleh ampunan Allah. Ramadan mengingatkan kita dalam keadaan mendapatkan ampunan Allah dan kita bukan termasuk orang yang sepakat.
Yang pertama. Yang kedua, di antara golongan manusia yang celaka adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Adrona awalidayni au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannata. Ya. Seseorang yang hidup bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, namun tidak bisa menyebabkan si anak ini masuk surga, berarti anak ini durhaka kepada kedua orang. Sebenarnya Bapak Ibu yang kita Allah, ketika orang tua kita itu masih hidup, ya, salah satu maupun keduanya, ya, itu merupakan salah satu sarana dan media yang sangat penting yang menyebabkan kita untuk masuk surga. Selama kita senantiasa berkata dengan perkataan yang mulia, tidak pernah menyakiti keduanya, kita membantunya, kita berbakti keduanya dengan sekemampuan kita, ya, maka itu sebenarnya jalan raya untuk masuk surga. Seorang wanita yang belum menikah, ya, wanita belum menikah, maka pintu surga terdekatnya setelah ibadah-ibadah yang wajib kepada Allah adalah kedua orang tuanya. Selama wanita itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, meskipun dia bukan ahli sholat tahajud, dia bukan ahli puasa sunnah, akan tetapi dia melaksanakan yang wajib saja, kemudian dia berbakti kepada kedua orang tuanya, demi Allah itu jalan menuju surga. Kalau wanita itu belum menikah. Tapi kalau wanita itu sudah menikah, maka pintu surga terdekatnya adalah suaminya. Suaminya. Setelah ibadah-ibadah yang wajib kepada Allah adalah suaminya. Namun saya ibu-ibu, jangan pernah seorang wanita itu menghalang-halangi atau seorang istri itu menghalang-halangi suaminya ketika suaminya itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Jangan sampai selama kewajiban suami itu ditunaikan, hak-hak panjenengan juga tidak diterlantarkan, suami betul-betul sudah berusaha berdoa bekerja untuk mencari nafkah yang halal untuk mencukupi kebutuhan panjenengan, kemudian dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, jangan pernah dihalang-halangi. Ketika panjenengan itu menghalang-halangi suami, ketika suami itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka sesungguhnya jenengan itu telah durhaka kepada orang tua dan durhaka kepada suami. Bahkan itu juga sama halnya dengan panjenengan telah memberikan satu warna dan didikan yang buruk kepada anak-anak panjenengan. Namun saya lupa itu orang yang akan membantu yang bujuni wakai karo wong tuane, nuwai duit karo wong tuane, terus ketahuan istrinya itu udah kemuk muli-muli, bahkan gak belum dijak telok bareng, ibu istri cakep, gak benar ya, gak benar. Justru ketika suami itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, jenengan kemudian mendukungnya, kelas anak-anak panjenengan itu juga akan berbuat baik kepada panjenengan, berbuat baik kepada panjenengan, langsung balasannya. Karena ternyata bagaimana sikap anak-anak kita kepada kita orang tua itu erat kaitannya bagaimana sikap kita selaku anak kepada orang tua kita. Karena hak orang tua atas anak itu sangat besar, dan kewajiban anak kepada orang tua itu juga sangat besar. Sampai-sampai Allah memerintahkan anak berbuat baik kepada orang tua itu setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa
bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23. Jadi ternyata perintah berbuat baik kepada orang tua setelah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa besarnya orang tua atas anak dan besarnya kewajiban anak kepada orang tua. Sampai seandainya orang tua kita itu sudah meninggal pun kita itu masih tetap bisa berbuat baik kepada orang tua dan kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Caranya bagaimana? Satu, selalu mendoakannya. Dua, bersedekah dengan niat untuk orang tua kita. Yang ketiga, menyambung silaturahim tali kekerabatan kepada saudara-saudara orang tua kita, pakde kita, budi kita. Itu cara kita mendoakan dan berbuat baik kepada orang tua kita ketika orang tua kita telah meninggal dunia. Bahkan seandainya orang tua kita itu, orang tua kita itu misalnya rusak, alhamdulillah, akhlaknya rusak, imannya rusak, itu pun juga tidak boleh putus. Seorang anak tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Selama perintah itu baik, anak itu wajib taat. Ya. Untuk mengafirmasi tentang hal ini, Bapak Ibu, ini ada satu kisah yang tertuang dalam Quran. Ya. Pernah Nabi Musa alaihissalam, ya, itu ingin berdoa kepada Allah, ingin ditunjukkan siapa nanti yang akan menjadi tetangganya ketika di surga. Ya. Dan Allah kabulkan karena Nabi Musa ingin tahu siapa nanti yang akan menjadi tetangganya di surga. Allah menyebut fulan bin fulan, alamatnya itu di wilayah ini, namanya rupanya menghadap ini, ditunjukkan. Nabi Musa penasaran. Akhirnya kemudian Nabi Musa mencari calon yang akan menjadi tetangganya di surga. Dan akhirnya setelah tanya sana sini ketemu, ya, karena saat itu belum ada GPS dan belum ada mobil map, ya. Akhirnya Nabi Musa tanya-tanya, tapi akhirnya ketemu. Nah, ketika Nabi Musa ini ketemu, Nabi Musa kemudian salam ke rumahnya orang tersebut, ya, dan akhirnya dipersilakan duduk. Ternyata orang ini yang bakal atau calon menjadi tetangganya Nabi Musa di surga itu keluar masuk rumah, tidak kemudian ngobrol santai enak dengan Nabi Musa. Padahal orang ini tahu ini adalah utusan Allah, Nabi Musa ini. Dan ternyata setelah bolak-balik keluar masuk kamar itu, tiba-tiba orang ini malah menggendong Nabi, menggendong Nabi Musa kaget. Wahai fulan, Allah itu memberitahu saya kamu itu calon tetangga saya di surga. Kenapa kamu kelihatan gembira? Bukankah gembira itu haram? Ya. Kemudian orang ini menjawab, benar wahai Nabi Allah, saya juga membaca kitab Taurat, babi itu haram. Akan tetapi babi ini adalah bapakku itu melakukan satu maksiat atau dosa dan akhirnya kemudian dirubah wujudnya oleh Allah menjadi babi. Karena ini adalah bapakku, saya tetap berbuat baik kepadanya meskipun dia telah berwujud. Dan ini satu menunjukkan bahwasanya perbedaan umat masa lalu dengan umat masa sekarang ini, Bapak Ibu. Umat masa lalu itu ketika melakukan satu maksiat dan dosa, ada di antara mereka yang langsung kemudian dirubah oleh Allah wujudnya seperti babi atau binatang-binatang yang lain. Seperti ada ayat datang khosiin di antaranya, jadilah kamu menjadi monyet-monyet yang hina. Para mufassir menyebut
ada yang menyebutkan makna hakiki, ada yang menyebutkan makna majazi. Ya, umat masa lalu itu ketika melakukan dosa, ada yang kemudian ketika nggak mau tobat itu langsung tertulis di daya dari dosa yang dilakukannya. Ya, misalnya kalau dosanya curang, TSM terstruktur sistemik dan masif, langsung curang TSM langsung diaduk ya mungkin ya. Kalau dia melakukan dosa zina, kok nggak mau tobat, langsung tertera di sini. Itu umat masa lalu seperti itu. Nah, poin yang kedua ini adalah kaitannya betapa orang tua meskipun sampai dijadikan Allah sebagai wujud bagipun, itu pun juga tidak boleh putus seorang anak itu berbuat baik kepada orang tua. Ya. Apalagi orang tuanya itu termasuk orang tua yang baik-baik itu malah luar biasa. Bagaimana anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua, dan batasannya itu tidak hanya di akhirat tetapi juga di dunia, termasuk ketika anak itu durhaka kepada kedua orang tua, balasannya itu langsung di dunia. Di zaman pasca Nabi ya, itu pernah terjadi peristiwa perkelahian dua orang di tengah pasar ya, yang satu muda, yang satu agak sepuh tua. Ternyata dua orang yang berkelahi itu adalah bapak dan anaknya. Kelahi di tengah pasar dilihat oleh banyak orang karena bapaknya sudah sepuh. Ya, bapaknya sudah sepuh, tenaganya itu sudah berkurang. Bapaknya itu dipitik sama anaknya, kemudian ditampar sama anaknya. Nah, ketika sang bapak ini ditampar sama anaknya, orang-orang yang di sekeliling pasar itu mau melerai dan memisah, mau membela bapak itu. Tiba-tiba bapak itu mengatakan, biarkan anak saya memeleng saya. Kenapa kok dibiarkan? Ya, soalnya dulu saya juga terpeleng bapak saya. Maksud gimana sebenarnya? Sehingga dari sini kemudian para ulama menyebut Islam yu'ajilu dunia az-zina wa hukukul waqtin. Di dunia ini ada dua dosa yang siksanya itu tidak ada di akhirat, tetapi juga ditimpakan Allah di dunia bagi mereka yang tidak mau bertobat kepada Allah. Dosa apa itu? Satu, az-zina, dosa zina. Yang kedua, wa hukukul walidain, dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Jadi langsung ditimpakan Allah di dari sini kemudian kita memahami Bapak Ibu betapa pentingnya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ternyata anak yang tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, entah menyakitinya dengan perkataannya, menyakitinya dengan sikapnya, dan macam-macam, pokoknya yang membuat luka dan sakit hati dan perasaan orang tua, didoakan malaikat Jibril celaka hidupnya. Diamini Rasulullah SAW, sehingga sulit untuk bisa masuk surga secara langsung ketika seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya, dan kalau akhirnya anaknya naudzubillah juga akan durhaka kepadanya. Sehingga golongan yang kedua yang termasuk celaka adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah siapa mereka yang kemudian didoakan celaka oleh malaikat Jibril, yang doa itu diamini oleh Rasulullah SAW, yakni seseorang yang ketika nama Rasulullah SAW disebut di hadapannya, ia tidak membaca sholawat untuk Rasulullah. Sehingga ini kaitannya adab dan akhlak kepada Rasulullah. Di antaranya apa? Di antaranya adalah ketika nama Rasulullah SAW disebut, kita membaca sholawat. Bisa dengan sallallahu alaihi wasallam, bisa juga sholawatullah
wa salamuhu alaihi, bisa juga Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau ingin sempurna, bacaan sholawat yang kita baca di dalam sholat itu cara bersolawat untuk Rasulullah. Yang paling ringkas sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sampai menengahi begitu. Nek menengahi nama Nabi Muhammad disebut di hadapan kita, kalau kita menengahi kita itu disebut menungso sing medhit, ya, al-bakhil man dzukirtu ismi indahu wa lam yusalli alayya. Menungso sing bakhil yaitu menungso tatkala jenengku kata Rasulullah disebut di hadapannya dia tidak membaca sholawat untukku. Sedangkan untuk baca sholawat ini secara khusus diberitakan oleh Allah, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Poin yang paling terakhir, riwayat Nabi, riwayat hadis Nabi ini, poin yang terakhir tentang adab kepada Nabi Muhammad ini juga mengingatkan kita baik langsung maupun tidak tentang 4 kewajiban kita kepada Rasulullah. 1, ta'atuhu fima amara, yakni mentaati seluruh perintah-perintah Rasulullah. Yang kedua, ijtinabu ma nahaa anhu, yakni menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah na'budu illa bima syara'a, bahwasanya kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari golongan-golongan yang didoakan celaka oleh para malaikat-malaikat Allah, apalagi itu doa itu kemudian diamini oleh para utusan Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita pada golongan hamba-hambanya yang sholihin dan sholihat, yang telah mendapatkan ampunan Allah, rahmatnya Allah, dan juga surganya Allah. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.